Oke, selamat sore saudaraku, Mas Iwan sama Mas Andrianto ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih sampai sudah datang ke tempat saya. Ini semua itu gerakan Allah. Allah yang menggerakkan. Karena sampai mau ketemu saya aja udah berkali-kali nggak ketemu. Sudah berapa kali? Udah seminggu. Udah pernah nyoba-nyoba, baru ketemu sekarang kan. Berarti Allah ngepasin. Tuhan ngepasin pas kita ketemu, bisa ketemu. Dan sampean kan masih muda. Yang paling penting kalau nanti pengen dapat kerjaan, pengen dapat rezeki lancar, pengen menemukan kehidupan yang selalu bahagia, selalu enak, selalu mujur aja. Orang yang kehidupannya mujur, mulus aja, dilalah aja. Kalau orang Jawa dilalah. Kesandung aja, kesandung duit ibaratnya. Maksudnya kesandung jatuh jebret gitu. Di situ ada yang nawarin kerjaan. Pas kesandung jebret, ada yang mau beli barang kita. Artinya kesandung duit. Bukan duitnya kesandung. Di situ ibarat kata itu ada rezeki. Saat jelek-jeleknya kesandung orang nggak enak loh. Tapi ada rezeki ini ibaratnya gitu. Itu rumusnya satu. Sampean dengan ibu itu harus menomorsatukan ibu. Laki-laki. Ibu ada di rekening kita, ibu ada di hati kita. Harus itu. Selalu ingat ibu, setiap waktu ingat ibu. Kalau kemarin banyak nyakitin kan, belum tahu rumusnya kan. Telepon. Bu, mohon maaf. Selama ini ternyata saya sebagai perempuan baru tahu hati saya ingat ibu dan maafkan saya selama ini bu. Saya banyak dosa sama ibu. Sampai terus dari hati. Saya salah sama ibu, saya minta maaf. Pertama aku salah, kedua minta maaf. Ketiganya berminta doa. Doain saya, mohon doa restunya saya cepat dapat kerjaan. Yang udah dapat kerjaan, mohon doa restunya posisinya naik jabatan, naik gajinya, sehat selamat, seger waras selalu gitu. Pengakuan salah sama ibu, terus minta maaf sama minta doa restu. Pertama kan? Mas Iwan ini pertama. Ya nanti ya telepon ya. Terus habis itu Pak, setelah saya merantau baru seminggu ternyata saya nggak jauh dari Bapak. Saya selama ini sama Bapak saya banyak salah, saya minta maaf ya Pak. Habis itu terus minta maaf, ngaku salah dulu aja. Ngaku salah, minta maaf, habis itu baru minta doa restu. Tuh. Karena kalau sama keluarga udah kan sama orang lain. Takutnya sama orang lain, coba ingat pasti pernah ada salah orang lain dulu, pernah sakiti kan? Minta orang lain. Dari keluarga dulu itu kalau ada salah, selesaikan dari keluarga dulu. Ada salah, ngaku salah, minta maaf, minta solusi, minta doa restu. Habis itu orang lain, siapa yang pernah saya sakitin? Oh ya, halo friend, nggak apa-apa nangis itu dari dalam. Air mata bukan dingin-dingin dari hatinya, nggak apa-apa. Memang harus begitu. Kalau ingat ibu, ingat bapak itu tandanya tulus dari sini. Setelah itu ingat-ingat salah sama siapa ya? Salah sama orang lain. Aku salah, Pak Mas. Saya dulu punya rasa masalah sama sampean. Saya sekarang di kantor, saya minta maaf ya. Saya baru ngerti ya. Ternyata saya waktu itu salah, saya minta maaf dan mohon doa restunya. Salah sama keluarga udah, ngaku salah, minta maaf, minta solusi sama orang lain, ngaku salah, minta maaf, mohon doa restunya. Baru nanti ke Gusti Allah. Gusti Allah, ya Allah, selama ini saya salah banyak, dosa banyak. Mohon aja. Lebih baik seorang berdosa, banyak dosa kita, lebih baik daripada ngaku suci. Ya Allah, saya dosanya banyak, ya Allah, saya mohon maaf ya Allah. Habis itu saya mohon kerjaan ya Allah. Ngaku salah dulu. Penting, pengakuan salah itu penting. Nah, sama orang punya musuhan sama orang, nggak ngaku salah itu lama kok. Musuhan sama orang nggak cepet ngaku salah lama penyelesaiannya. Saya salah mas, ya udah saya salah, saya minta maaf, selesai. Pengakuan salah itu cepat selesai masalah. Ke Allah juga begitu. Kalau sudah dengan
keluarga dengan orang lain dengan Gusti Allah sudah tahu caranya, ngaku salah, minta maaf sama Gusti Allah, baru minta doa, minta. Kalau orang lain kan suruh minta doa, sama Allah doa sendiri kan. Ya Allah saya mohon kerjaan, ya Allah saya mohon kerjaan, ya Allah saya salah banyak, saya mohon ampun ya Allah, saya mohon kerjaan ya Allah yang sesuai dengan saya, yang pas dengan saya gitu. Nanti kalau udah dikasih kerjaan, jangan lupa, jangan pernah nyakitin orang, karena akan ketemu orang. Ingat banyak orang kan, jangan nyakitin orang. Disakitin biarin, tapi kita jangan nyakitin orang. Ingat, jangan pernah saya di dunia nyakitin orang. Kalau dia terasa disakitin oleh kita, cepat minta maaf, ya kan? Kalau habis itu, kalau punya utang harus dibayar. Walaupun 1.000 perak, 500 kalau utang bayar. Mas, andai saya pinjem duit 1.000, itu harus bayar itu. Saya pinjem duit 10.000 harus bayar, nggak boleh lupa, nggak boleh lupa. Tapi Mas Andre, saya minta duit 100.000 atau 1 juta minta, nggak wajib bayar. Dan dia minta, kayak gitu. Bukan minjem, itu harus di sini ada. Kalau minta itu nggak wajib bayar, hanya utang budi. Suatu saat kita kaya kita ganti nanti. Tapi kalau hutang 1.000 perak pun harus bayar. Itu penting, ya. Jangan ada masalah itu tadi. Nek wis ngono, baru yang keempat, sedikit rajin sedekah, sedikit banyakin sedekah, sedikit tapi banyakin. Gitu. Contoh, kita punya duit 100.000, bisa kita sedekahkan pada 100 orang. Kok bisa? Gimana caranya? Enggak, kita punya duit 100.000, kita bisa sedekahkan ke banyak orang. Gimana caranya? Kok bisa gitu ya? Kok bisa seruputan sambil ngopi? Ayo, kita bikin lagi. Minum air putihnya. Minum air putihnya. Kan gini, minum air putihnya. Duit 100.000 itu kalau dipecahin jadi 2.000-an menjadi 50 biji. Ya. Kalau diracain jadi 1.000 menjadi 100 biji. 100 biji itu dikasihkan Pak Oga 1.000, tukang parkir 1.000, anak yatim ya jangan 1.000 lah, anak yatim 10.000 misalnya. Terus pengamen 1.000, terus di jalan-jalan kasih setiap orang melihat kasih 1.000 yang kasihan termasuk pengamen. Kalau dikasihkan 100 orang dikasihkan 1.000-an, 100 orang yang kita kasih. Nggak usah minta doa. Tolong doain saya, nanti pamrih doa. Udah kasihkan aja. Kasihkan aja. Sedekah. Dari hatinya dia akan berdoa sendiri. Nggak usah minta doa. Kan sampai ngasih orang, ngasih anak yatim misalnya, ngasih 100.000. Tolong doain saya. Jangan. Pamrih doa kita. Ngasih kok pamrih. Udah kasihkan aja, nolong aja. Allah Maha tahu. Gitu. Jangan pamrih. Benar-benar plus ikhlas. Kayak orang buang air besar atau buang air kecil lah. Push. Jadi nggak dipikirin lagi. Kalau 2.000-an berarti kita sedekah ke orang 50. Itu waktu kerja. Tapi nanti waktu kerja pertama ingat. Waktu kerja pertama kalau bisa gaji yang pertama itu kasih ibunya. Ibunya, nanti baru berikutnya untuk kita kalau bisa, atau kemarin yang punya tanggung jawab. Jadi nanti seumur hidup ingat, waktu saya kerja pertama kali dulu, gajian pertama saya kasih ibu saya, karena ibu itu surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ada ini apa namanya? Ini apa? Apa? Jempol lain dari jempol apa namanya? Ibu jari. Kok enggak bapak jari? Kok ibu jari? Ibu jari lah, ya, jempol. Ibu jari. Jempol itu tandanya ibu jari. Membawa ibu. Ibu jari, jempol. Orang yang selalu hebat apapun pasti di jempol. Karena doa ibu. Betul, ada enggak? Filosofi ibu. Ya dong? Ibu jari. Ibu jari. Ada ibu kota, nggak ada bapak kota. Ibu kota ada, ibu kota ada, bapak kota nggak ada. Filosofinya,
ada hari ibu, hari bapak nggak ada. Ibu Bumi Pertiwi, kok bapak Bumi Pertiwi nggak ada. Artinya ibu ini penting. Saya bukan pertama kali menemukan rumus, menemukan rezeki itu setelah saya nyuci kaki ibu. Dulu saya nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu begini. Coba dari kecil dikasih tahu begini, langsung udah tahu. Waduh, dari kecil udah tahu itu loh, di luar itu ridhonya Allah tergantung kepada orang tua, udah tahu. Tapi nggak praktek, nggak sampai ngopain, nggak sampai ngasih duit, nggak sampai gaji, nggak sampai ngasih uang pensiun, dulunya nggak. Itu. Setelah saya tahu bahwa rumusnya itu ibu, ya Allah jadikan saya pengusaha ya Allah. Saya mau ngasih duit ibu saya ngopain ibu saya gitu. Saya kasih gaji, saya kasih uang pensiun ibu saya. Alhamdulillah, kehidupan saya mulai terbuka, rezeki mulai ngalir. Oh, kenapa nggak dari kecil ya tahunya? Baru sekitar 15 tahun yang lalu tahunya ngopain ibu rezeki lancar semua. Gitu. Belum lama tahunya. Tahunya udah lama, ridho Allah beriden. Ridhonya Allah tergantung pada orang tua, dari kecil juga udah tahu. Tapi belum praktek, menyenangkan, membahagiakan. Jarang ngasih duit dulu. Setelah saya kasih duit banyak, alhamdulillah. Ya, belum banyak lah, kasih duit gitu. Yang penting ibu sering kasih duit. Gitu. Itu rezeki kita nanti. Siapa nyenangin ibunya, dirinya senang. Siapa membahagiakan ibunya, kita bahagia. Siapa membikinkan rumah ibunya, kita punya rumah. Rumah kita akan bagus dengan sendirinya. Siapa menyehatkan ibunya, kita sehat. Rumusnya begitu. Makanya nomor satu ibu, bahagiakan ibu. Komunikasi dengan baik, mohon doa restu. Jangan pernah nyakitin ibu. Ya, nanti dahsyat. Di perusahaan dahsyat. Saudara saya Mas Budi itu dasar perkembangannya dari dulu pasti pulang, pasti pulang. Setelah sungkem panjang ibu sekarang posisinya naik posisi dari yang di Alfa dulu. Pokoknya ibu buktiin nanti dasar. Yang lain naik gaji itu 100, yang berbakti sama ibu, yang menamakan ibu bisa jadi 300, bisa jadi 500. Beda dengan yang lain. Karena orang yang berbakti sama ibu itu ibarat kita pegang nih sampah. Orang lain ngeliatnya Mas, aneh, banyak keajaiban. Orang pegang sampah ngeliatnya Mas. Contohnya kita kerompong dijual. Yang lain misalnya di kilo 2.000, ada yang beli udah saya 5.000 saya bayar, ada yang kayak gitu. Banyak keajaiban. Makanya belajar ya, belajar yang ibu membahagiakan ibu. Itu aja dulu. Setelah keluarga orang lain nggak punya masalah, jangan nyakitin orang. Kalau punya utang harus dibayar. Terus sedekah senyum juga sedekah, nyenengin orang sedekah. Senyum kan ibadah. Sedekah senyum, nggak bisa punyanya senyum sama orang. Punyanya ilmu, sedekah ilmu, punyanya siapa, sedekah siapa. Yang baik-baik. Masker. Mas itu apa? Mas 24 karat apa? Berarti barang yang berharga toh. Masker. Ker itu apa? Master. Wah, dia mah hebat luar biasa. Masternya dia. Ker itu kembali ke dalamnya. Kalau masker berarti kita harus rajanya emas. Harus di sini nih rajanya emas. Kalau ngomong harus seperti emas. Diam itu emas. Makanya daripada ngomong jelek ditutupin pakai masker. Kalau ngomong ya benar, yang baik, yang indah, yang seperti emas. Makanya di lambangnya masker. Semua se-Indonesia, seluruh dunia suruh nutup mulutnya pakai masker supaya mulutnya seperti emas. Kalau ngomong itu baik-baik, kalau ngomong yang sejuk, kalau ngomong yang indah, kalau ngomong yang mananya gitu. Ya kan? Kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik, diam itu emas. Daripada ngomong nyakitin mendingan diam. Tapi kalau diam itu nggak merubah suasana, harus ngomong ya ngomong untuk kebaikan. Wah, ini harus kasih tahu begini. Ya, cocok, mantap, setuju. Iya, nggak usah banyak-banyak, penting pesan-pesan itu aja. Setelah itu ya banyak berdoa. Kalau bisa tahajud, kalau bisa duha. Banyak iring sama Gusti Allah. Dan kan kita punya Tuhan. Ya apa mintanya sama Tuhan kan? Tuhan minta kerjaan.
Nggak usah jadi orang yang berangasan, kasar-kasar. Jadi orang yang lembut aja indah. Etika sopan santun dimanapun harus dipakai. Karena manusia berhasil itu dari knowledge attitude, totalitas dari etika, knowledge attitude dari pengertian, dari kita tata krama, dari kita komunikasi, dari hubungan, dari saling minta maaf, dari menanam, menyapa, semua komunikasi itu. Intelektual tempatnya di sini. Harus pintar intelektual, harus bisa komunikasi dengan orang, harus bisa saling baik dengan orang. Terus di sininya harus banyak berdoa. Yakin, nanti ada waktunya. Yakin aja ada waktunya. Sabar aja. Ya, sabar, jangan ngeluh. Sama udah tahu, nggak boleh ngeluh katanya. Ya, jangan ngeluh. Semangat. Yang terbaik sekarang adalah berbuat sesuatu yang manfaat orang banyak. Sampai tinggal di sini, di rumah situ, rumah saudara yang bantu gosok, bantu nyuci, bantu ngepel, depan-depan semua dibersihin. Nanti orang akan simpati. Jangan pemalas. Gak ada orang suka malas. Orang malas itu gak ada yang suka. Orang sombong gak ada yang suka. Jadi bagaimana kita jangan sombong, bagaimana kita jangan malas. Orang rajin pangkal pandai. Oke? Karena ini mau maghrib ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada sampean itu manfaat. Manfaat karena apa? Suruh kembali ke ibu. Suruh ingat ibu, suruh menomor-satukan ibu. Saya berharap ibu-ibu dunia ini banyak yang bahagia oleh anak-anaknya. Jadi minimal 3 ibu saya, ibu sampean bahagia. Karena udah dikasih pencerahan tentang ibu. Saya harus bahagiakan ibu lagi. Kalau kemarin sudah bahagiakan, tambah lagi. Kemarin ibu saya udah seneng, tambah senengin lagi. Gitu. Fokus. Orang yang menomorsatukan ibunya, hidupnya insya Allah akan healthy and healthy. Orang yang mengutamakan ibunya, kehidupannya indah. Banyak contoh orang yang dibalik, yang durhaka sama ibunya, maling kondang. Udah kaya raya, punya kapal pesiar, dari sabda satu kata jadi batu. Iya toh? Yeah. Itu malah di daerah sana itu, di daerah seberang sana kan, udah ada, apalagi gitu. Makanya udah ada filosofi kayak gitu, lama-lama kayak gitu ya. Bagaimana kita? Saya kalau menomor-satukan ibu saya, bapak saya, yakin kehidupan saya mulia. Karena Allah itu ridho setelah sampai ke ibu bapaknya. Ridho Allah, ridho walidain. Mau datang ke Allah itu suruh ke bapak ibu dulu, tanda tangan dulu. Tanda tangan itu bapak, stempel itu ibu. Kalau proposal, atau kalau listrik, ibu itu panel, bapak itu sekring. Kalau panelnya nggak dipasang, sekring yang dipasang, walaupun ada lampunya, kabelnya, kipas angin nggak nyala. Itu ibaratnya seperti itu. Setelah itu semua udah benar ya, harus jujur, harus komitmen, harus sabar, harus ikhlas, harus tanggung jawab. Itu udah paten. Harus yakin dengan berpegang teguh pada yang saya bilang tadi. Yakin bakal maju, yakin sukses. Sukses kita itu dari siapa? Dari kita sendiri. Orang yang menanam akan memetik, praktekkan, banyak nanam. Saya habis ngasih duit 1.000, ada yang ngasih 10.000. Habis ngasih duit 2.000, ada yang ngasih 2.000. Iya pernah kayak gitu. Iya itu ilmu titen itu, kalau di Jawa dititeni. Saya habis ngasih 100, ada yang ngasih 1 juta. Habis ngasih 1 juta, ada yang bayar 10 juta. Kayak gitu. Ilmu titen kalau Jawa. Kalau sampai ilmu merhatiin diri sendiri, ngaji diri. Tapi sampai kan masih muda, jangan banyak-banyak. Yang penting dari saya sering sedekah, rezeki banyak datang. Jangan dalam-dalam nanti pusing. Masih muda, ya kan? Kita yakin, yang penting yakin. Karena Gusti Allah gimana yakin? Yakin Gusti Allah, jangan berburuk sangka, berbaik sangka sama Allah. Saya belum dikasih sekarang, iya masih belum punya persyaratannya, belum lengkap. Belum pas waktunya. Nanti yakin, nanti ada saat yang tepat. Nanti ada yang ngasih kerjaan saya yang lebih pas gitu aja. Yakin kayak gitu. Ya. Ada yang bertanya, ada yang tentang ini tanya nggak? Cukup. Ya udah ya, mudah-mudahan lancar. Cukup. Kalau ada salah dari saya minta maaf. Karena ini hanya sharing asah-suasih. Karena sampai datang ke sini ya minimal pulang itu nanti, saya harus kembali ke ibu. Saya harus kembali ke ibu. Saya tak buktikan gitu. Ya jangan dipaksa semampunya. Semampunya jangan sampai gajian 100 juta kasih ibu semua, kita nggak makan ya jangan. Jadi paling berani 50%. Kitanya hemat, saya nggak ngerokok.
Tidak, iya, ya dari jatah nafkah kita kasih ibu kita. Kalau udah semua nanti baru ibu kita udah puas, keluarga udah puas semua, yang lain ngurusin anak yatim, orang-orang yang janda, orang yang penting gitu. Tapi ibu dulu nomor satu. Ibu kita terlantar kita ngurusin orang lain, ya salah. Iya toh? Ibu dulu ngurusin dulu, baru ngurusin orang lain. Jangan sampai ibu nggak ada yang nggak mewakili tempatnya ibu, nggak ada. Ibu ada di rekening kita, ibu ada di hati kita. Karena surga di bawah telapak kaki ibu, gitu. Jadi kalau kita pengen menggaya kehidupan ini seperti surga dunia, ya kita di kaki ibu, benar-benar berdatang sama ibu. Nah, ibu dibalik, tempat kita di kaki ibu, tapi tempatnya ibu ada di rekening, ada di hati. Just toh? Oke, cukup. Kalau ada salah saya minta maaf. Dan para pemuda tersebut disebut dimanapun panjenengan berada, ini hanya sekedar sharing, bukan menggurui, bukan menasehati, hanya sekedar berbagi ilmu atau berbagi pengalaman. Ya, saya doain mudah-mudahan kalian semua sukses, maju selalu, lancar selalu, sehat selamat, seger waras, kaya hati, kaya harta, kaya ilmu, kaya saudara, kaya sahabat, manfaat untuk orang banyak, dan selalu mendapat dari Allah Ta'ala, panjang umur, murah rezeki. Ya, dan tiap hari berdoa kepada leluhur kita, mbah kita sampai ke Nabi Adam, doa. Terus yang ditempatin ada leluhurnya kan? Ada itu doa, ya Allah, ampuni leluhur saya, ya Allah, ampuni leluhur wilayah sini, ya Allah, desa sini, Kecamatan Solear, Kecamatan Kiransa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, seluruh Indonesia, pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi, para pendahulu negeri ini, para pejuang ini, ya Allah, Engkau beri jembar gugure, beri padang boleh ngampur dosa, berikan surga, ya Allah. Doain yang udah dulu kan ada yang perang nih, kita bisa hidup begini karena negaranya merdeka. Ya, ada yang merdeka kan doain. Jangan sampai berdoa cuma 17 sama 10 November, jangan. Setiap waktu berdoa. Habis itu doain kanan kiri, ya Allah, keluarga saya, lindungi saya, lindungi keluarga saya, sehat selamat segewaras, kaya hati, kaya harta, kaya ilmu, kaya saudara, kaya sahabat, manfaat untuk orang banyak, dan selalu manfaat itu Allah, panjang umur, rezeki saya, keluarga saya, tetangga kanan kiri saya, satu RT, satu RW, satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, satu Indonesia, bahkan saudara seluruh dunia, ya Allah. Doain orang aja, nggak pakai pulsa ini. Iya toh? Doain aja. Yang sudah meninggal didoakan, yang masih hidup doakan, murah doa. Yang udah kenal, ya Allah, sebelum dia, ya Allah, jagalah dia, selamatkan dia. Bos-bos saya yang selama ini sampai nggak doain bosnya, nggak selama ini? Udah doain bosnya nggak? Bosnya? Jarang kan? Doain, ya Allah, bos saya di Alfa, ya Allah, semua saudaranya, keluarganya, semua sehat selamat, ya Allah. Kepala bagian saya, ya Allah, teman-teman saya di Alfa, ya Allah, mohon selalu jaga, ya Allah, sehat selalu. Doain. Yang selama ini nggak doain. Leluhur yang di situ doain, ya Allah, ampuni leluhur yang sini, ya Allah, bila terang kuburi, padang puri, ngampur dosa, berikan surga, ya Allah. Kan nggak susah kayak gitu. Iya kan? Dari kita tak praktekan, nanti ada sesuatu yang beda daripada sebelumnya. Oke? Ada salah saya minta maaf. Bila itu hadir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, sukses selalu ya. Ya, tak doanya sukses selalu. Iya, matur suwun. Sekali lagi, ya ada salah saya minta maaf. Bukan menggurui, bukan menasehati, hanya sekedar sharing. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.